ini jahe ini kan. Jahe gajah. Jahe gajah, tapi besarnya seupil, Pak. Dari ginilah Pak, kami sekarang di apa TPL untuk masyarakat sama kelompok Berjuang. Jadi udah kami tanam jahe, udah tumbuh. Jadi sekarang jahenya kayak ginilah semua Pak. Apakah bibit, apakah penyakit? Daun. Tangnya. Biar Diperhatikan jangan berulang-ulang. Kuning apa? Jadi mati berlalang, hidup segan mati tak mau. Jadi hidup tak mau. Daunnya itu Ini mestinya tanya Pak Indra, nama Bang. Dia penanaman di Jawa, hancur semua nggak tumbuh. yang keluar yang lain ya Pak. Itu makanya Pak, kalau memang pupuk penyakitnya ada pendamping kami. Itu yang mengasih tahu cara pemupukan, cara penyemprotan. Itu masalah sekarang di kelompok kami Pak. Ini biasa pupuk dasarnya pakai apa? Kompos. Berapa banyak? Kompos apa itu? Kompos ayam. Berapa, Kandang loh, kandang. berapa banyak Pak untuk satu ini? Pak? Ini kan bibitnya Pak. Ini bibitnya, iya. Saya nggak bisa jawab sekarang Pak. Saya akan coba pelajari Pak. Karena ini airnya udah oke Pak. Tapi kegemburan tanah ini yang jadi masalah. Kurang gembur. Kurang gembur. Kurang gembur Pak. Jadi ini nggak mungkin gede Pak. Kalau komposnya banyak, ya kan, bapak-bapak bisa dapat ini satu rimpang ini kurang lebih bisa 300 di atas 300 gram. Iya. Nah ini kalau ini mungkin bisa tanya ke Ramli Pak. Nah, karena dia tanam dataran tinggi. Kalau saya lebih cenderung di dataran rendah. Nah, Ramli itu orang Porse Tambunan, Bali Sigaul. Balige. Sigaul. Nah, Lemban Laut. dulu dia kembangkan berdasarkan kompos yang saya ajarkan Pak. Nah itu dia rimpangnya kasih ke kita segede gini Pak. Iya. Rata-rata segede gini Pak. Iya itu makanya Pak. Sebentar, saya bantu. Mereka kemarin saya ketepatan dari kampung. Kalau tidak kita karena kunjungan, mereka juga tidak kita tahu masalahnya apa. Iya. Ternyata bekas tempat menanam ini adalah bekas jagung. Nah, bagusnya untuk menanam jahe itu lahannya yang seperti apa? Itu mungkin dikasih pembelajaran juga sama teman-teman. Kalau dilihat dari warna tanah itu hitam memang. Terus kita tanya kompos berapa? Baru sekali. Nah, sementara saya kan punya opung, punya ladang, itu biasanya dibukaan baru atau komposnya bertonton masuk ke dalam. Pasti. Merah bilang. Contoh ini kan harus dipelajari juga. Jadi kalau ditanya bibit, mereka juga sama-sama sama tim pendamping membeli si bibit tadi. Ya, kalau dari kualitas bibit. Jadi di tempat orang bapak ini ada juga yang tidak naik bibitnya. Sebenarnya kalau tumbuh begini, ya, faktor bibit mungkin nggak terlalu signifikan lagi. Nah, yang paling menentukan sebenarnya media tanam. Jadi media tanam itu kenapa dibilang sangat penting? Karena jahe ini kan mainnya di bawah, Pak. Nah, umbi ini akan semakin besar kalau dia punya ruang gerak yang lebih nyaman. Jadi tanam ini nyamankan untuk si umbi. Nah, yang di atas ini faktornya bisa banyak Pak. Ya kan pernah kekurangan air, bisa juga begini. Nah, kalau dibilang kepanasan, kemungkinan enggak. Nah, kalau faktor misalnya alam, kemungkinan kurang air, pernah kurang air. Karena ini hampir sama kena.
Nah, jadi Gini Pak, kan lama-lama kamu tuh hijau gini kan? Iya. Lama-lama dia makin membusuk. Ah ini. Lama-lama dia membuat semua jadi kuning. Ah gini ya ini. Inilah mulai nanti. Inilah. iya. Kenapa lah itu? Tadi bahkan saya akan jawabin Bapak. Iya. Nah, sekarang ini PR bagi saya untuk nanya ke teman-teman yang lebih pengalaman sama jahe. Tapi kalau secara pintas begini, kita ngomong faktor yang paling dominan ini masih di bawah. Media tanam kurang sesuai dengan karakter si tanaman jahe. Pak, boleh kasih tips sama teman-teman? Ya penanganan kalau untuk gembur ya mau nggak mau kompos. Ya, berapa perbandingan kompos ketika tanam perdana Perdana. untuk ini? Dan di lahan yang habis, ini kan rata-rata petani sistem sirkulasi berganti. Padahal kalau di daerah lain yang lahannya luas, itu biasanya dibukaan baru atau disengaja dibuatkan apa dulu menghutan seperti itu, baru nanti akan dibuka. Sementara di tempat orang bapak ini kan tanaman di sini berganti. Tempat seperti apa dia mengobati lahan itu lagi, Pak? Berat Bu, Jarak bisa 1 meter, bisa saya bilang berat. Karena bisa jadi dosisnya lebih dari 5 kilo per meter persegi. 5 kilo kompos. Iya, gitu. Berat. Kita bisa berapa kemarin? Banyak. Kasih kompos di lubang. Satu sak. Per sak aja. Sak. Oh, Sementara banyak dia ini mah nggak ada setengah. sementara si Bapak bilang 5 kilo per 1 bibit. Bukan per meter persegi. Per meter persegi 5 kilo. Berarti sasak kemana wae? Satu sak untuk panjang. Panjang tuh sampai deh. Iya. Karena kemarin kita lihat juga itu Oh lu tabel tuh, tabehan. kesimpulan sementara punya Bapak ini kurang kompos. Iya, Karena saya sering melihat tanaman di bawahnya. jahe. kompos. Nah, jadi Sedikitnya setengah kilo dia per biji. tuh. Nah, Yalah, per meter. Dia per meter. Setengah kilo dia per Kelar ya? biji, per bibit. Sedikitnya panen kita itu 2 kilo per biji itu. Dan ada sampai 5 kilo. Tumpuan dia dan besarnya pun sebesar-besar senter. Paling apa? Ya. Tidak ada keraci, istilah keraci. Kalau kita mau mengerjakan jahe, karena jahe harus digemburkan seluas 60 cm. Ini harus 60 cm, ini harus luas. Dia di tengah. Ini harus gembur. Nah, jadi ini waktu kita bagi kompos ini dikorek, komposnya harus ini berisi. Iya berisi, kan bikin berisi. Cuman dalam pengisian itu dalam arti kalau 1 karung saya rasa paling 2 meter. tidak terbaik. Paling banyak, Pak. Iya, Paling banyak 2 meter. iya 2 meter. Paling panjang dia 3 meter lah 1 karung yang sekarang itu. Karena 1 karung sekarang kan kecil. Adalah 5 meter. Nah, komposnya itu 8 karung lah. Jadi gini Pak, sebenarnya Dengar dulu, Pak. masalahnya gini, bibit mereka ini 2 macam. Sebenarnya sama banyaknya komposnya untuk bibit yang jahe sama yang merah sama yang putih. Tapi yang naik sekarang, yang bagus sekarang, yang merah. Sementara kompos yang masuk ke sini sama aja masuknya, sama banyaknya. Tapi yang lebih naik jahe yang merah. Jadi yang pertanyaan sama orang ini sekarang, kenapa bisa itu sementara sama-sama nanam itu? Kalau Sama-sama nanam jahe itu kuncinya ada juga. Karena gini, tanam jahe kita begini. Setelah bibit sama kita jemur entah 2 jam, masukkan ke dalam karung, biarkan 1 minggu, tunggu matanya ada, baru tanam. Ya memang Memang kayak gitu. tanam. Ya, mereka udah jalan. Kalau sudah begitu, Itu kami kekurangannya mungkin dipupuk. Dia pupuk organiknya itu paling enggak MPK. Iya, memang MPK MPK. Mutiara. Kalau MPK Mutiara memang dia itu sudah kesalahan cetak. bibit. Itu makanya aku bilang tadi. Jadi apa penyebabnya? Sesudah dia naik, Iya. langsung dia Tapi kuning di sebentar, sini. Pak. Yang Oh, pertama, jamur. satu, yang kedua, persoalan kemarin yang tidak tumbuh kan kita ambil. Sama sekali tidak ada mata tunas. Enggak masalah masa tunas. Enggak, maksudnya gini loh Pak, itu sudah kami tanya tempo hari udah berapa lama? 1,5 bulan ya? Iya. Bukan. 4 bulan. Hampir 4 bulan. Tidak ada tumbuh ininya. Oh, iya.
Iya. Gitu loh. Jadi Jadi dia tidak ada kalau kelihatan mata tunasnya. Gitu. Kalau bibit jahe itu inilah seperti ini. Ini kan kita perhatikan matanya, ininya. Nah ini, kalau ini kita mau jadikan bibit, segini pun jadi ini bibit. Jadi pasti Pak. Nah, segini pun jadi karena ini ada mata. Dan kalau ini banyak, hasilnya banyak. Kalau ini hanya 2, nanti 2 dia itu. Kecuali nanti berkembang anaknya ini baru. Iya, perkembangan anak sudah payah untuk dipanen. Pak, nah, matanya udah ada lah. Kalau Yang kami nggak ada tanam. itu bukan jadi ada, bibit. Ada. Nah, udah kami tanam. Begitu kami tanam nggak tumbuh, Nggak keluar. malah kering. Jadi kan Pak, mana tadi? Apa bibit karena masih muda? Dia kulitnya tetap mudanya bisa itu tuh, tapi mungkin. kopong dah. Iya, Jadi nggak ada isi tuh. Sekarang bibit kita itu bibit harus di atas, jangan di atas, di bawah 9 bulan, harus 10 bulanan. Kalau memang buat bibit, pas yang dibilang tulang ini tadi, dia minimal 9 bulan atau 10 10 bulan. bulan. Jadi Kalau ini 8 bulan dia walaupun bagus, Nah, nggak- kalau ini udah pasti keluar ya. Iya, tapi Itu ini yang belum kita bisa jadi bibit. yang kita cabut tempo hari punya si Bapak sama sekali ini sudah seperti ini hitam. Nggak ada Nah, apa-apa. itu- Padahal itu udah 4 makanya- bulan di dalam tanah. Berarti bibitnya. Iya, itu bibitnya kurang umur. Nah, di situ kan perlu evaluasi juga bersama. Ini bisa dipanen dari mulai 7 bulan hingga 8 bulan dan ke 10 bulan. Bisa dijadikan bibit. Kadang-kadang karena dia perlu bibit, dia penjual bibit. paksa ya. Umur 7 bulan dijualnya, nggak tumbuh kita tanam itu. Banyakan sekarang. Banyakan mati. Iya. Dan setelah tumbuh banyakan dia kuning. Itu makanya Pak saya tanya, kalau memang saya bilang sama pendamping saya Pak Christoph sama Pak Waldiman, memang saya pun saling percaya sama pendamping saya orang TPL. Baik pun enggak ikut saya penasehat ikut ngambil bibit ke Siantar. Jadi saya tengok sampai 4 bulan belum tumbuh dia. Tapi udah ada yang segini. Kenapa udah ada yang segini teman-temannya? Bermacam-macam ya. Itu makanya saya bilang itu bibit itu tidak sempurna. Bibit itu bercampur. Bagaimana kita tahu bahwa itu pH-nya normal? Jadi kita semua banyak Pak, tinggal beli apa kunyit. Ya kunyit Anda ambil sebatang gini kunyit, potong aja gini Pak. Nah ini tanah diambil, dikasih air, ya kan dia apa kayak pasta gitu, satu bagian masuk ke situ Pak. Nah kira-kira 1-2 menit Bapak angkat, cocokkan Pak, kayak yang tadi Pak. Kalau warnanya lebih pudar dari yang asli, itu berarti pH di bawah 6. Nah kalau warnanya sama, itu normal. Jadi itu paling sederhana, dimanapun kita bisa mengukur. Jadi nggak usah beli alat. Ya kalau mau beli alat, kan gratis. jadi gini, kalau Bapak mau beli alat, Bapak ingat bayar saya. Ya kan itu ilmu yang paling praktis Pak. Iya. Nah, Iya, betul. saya alat pH selalu ada. Karena apa? Kadang-kadang petani lu nggak percaya. Ya kalau nggak percaya, ya tes pakai pH, benar nggak? Iya. Tapi alam memberikan ke kita segala kemudahan. Dengan bentuk apa? Itu kunyit Pak. Itu pasti pH-nya normal. Nah, kan punya warna kan, Bapak celupin. Ya, jangan kering Pak, celupin nggak ada guna Pak. Ya kan, begitu Bapak angkat, bandingkan. Kalau warnanya ini lebih apa kuningnya lebih bagus Pak, ini pasti di atas 7. Nah, jadi kalau udah sama, hampir sama, ya udah ini udah oke. Nah, kalau ini benar-benar karena Rayu Fusarium sebenarnya gampang Pak. Ya, nah, nanti tinggal Bapak ngomong, saya kirimin pupuk BK Pak. Itu bisa diperbanyak. Itu BK itu mengatasi Rayu Fusarium pada tanaman pisang. Nah, jadi kalau penyakitnya sama, ya udah itu. Nah, Tapi itulah Pak. Itulah rata-rata penyakit jahe. nah, atau kalau enggak Bapak pakai bakteri Cyanobacter. Udah selesai. Kalau itu Rayu Fusarium. Jadi itu juga bisa dibikin Pak. Bisa dibikin Pak. Oh semua bisa Pak. Kalau yang organik itu paling enak ini. Kalau kita mau belajar proses, kita bisa bikinnya. Keterangannya Pak.
udahlah Pak, nanti Bapak masukin ke WA, saya masukin aja, ya kan Bapak tinggal ngikutin itu udah jadi Pak. Nah, sebenarnya pupuk A to Z itu udah pernah saya ajarin Pak waktu kita kunjungan ke sini. Yang seperti ini lah Pak nih, aplikasi itu ini yang perlu kami ketahui Pak. Wah, Bapak mestinya ikut pelatihan dulu, masih pintar Pak. Baru kenal sekarang. Nah, itu si apa Osama si Ramli itu Sama kontak sama kita Pak. iya itu memang kadang-kadang kacau. Sayang Karena sekali. kami mata pencarian yang jelas kami di Simalungun kopi jahe. Cabai. Pak, Itu Nanti rata-rata. naikin Pak. itulah produk utama. Nanti dinaikin pelan-pelan Pak. Bapak bikin kopi jahe. Udah seduhan kopi jahe. Nanti naik lagi Pak cabai yang dikeringkan dengan pakai dehidrator terus. Itu murah kok. Nah, beli yang kecil teman-teman rancang untuk yang lebih besar. Itu dehidrator namanya. Itu keringnya tuh sangat bagus Pak. Nggak mempengaruhi warna kulit cabai itu. Dengan rasa. Itu malah itu kayak kerupuk nanti jadinya. Jadi omah anak Irokan tua-tua hati si bola di bangku negara si bola dari kuasa damuk itu tahu orang mongkal tulah tu kata. Solena sana kejadian pir mar perbulan sendiri ke sebelumnya. Uli mena bodoh hal di bola tu. Saya kita lomba ini pas we. Di antara ni kita bertemu rumah angka si bola sinamot. Saat ini dulu sama tu macam rumah tawasan, tak tahu dong. Kenapa